Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Istiqomah, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Perilaku Biaya atau Cost Behavior yang diampu oleh Ibu dosen Widya Astuti, Eskom MAkra. Apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya atau cost behavior adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat mempengaruhi biaya. Misalnya, seseorang bekerja dengan manajer proyek untuk melihat berapa biaya setiap tahap alur kerja sebelum tugas selesai. Mengapa mengetahui perilaku biaya itu penting? Seorang manajer keuangan atau pemilik bisnis perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan. Mengetahui hal ini memungkinkan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Selanjutnya, misalnya jika sebuah perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi penuh, maka untuk memenuhi lebih banyak permintaan, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak di lini produksi. Memahami perilaku biaya juga penting untuk analisis biaya volume laba, analisis biaya volume laba atau cost volume profit, CVP. Mempelajari dampak perubahan biaya dan volume terhadap laba. Selanjutnya ada 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya bisa berubah sesuai perubahan aktivitas atau volume bisnis. Yang kedua, biaya tetap fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah jumlahnya di dalam suatu lingkup aktivitas tertentu. Jumlah total biaya tetap tidak akan berubah ketika aktivitas bertambah atau berkurang. Yang terakhir, biaya campuran atau mixed cost, biaya campuran yang mengandung elemen biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya yaitu biaya akses internet, termasuk biaya akses standar bulanan, biaya tetap, dan biaya penggunaan broadband, biaya variabel. Biaya variabel. Total biaya variabel hanyalah jumlah output dikalikan dengan biaya variabel per unit output, yaitu total biaya variabel sama dengan jumlah total output dikali biaya variabel per unit output. Selanjutnya itu jenis biaya variabel. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini sendiri meliputi intrinsik barang sampai pengemasan. Yang kedua ada upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung sendiri dapat dipahami sebagai upah yang dibayarkan ke tenaga kerja dan berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Yang ketiga ada biaya distribusi produk, di mana biaya distribusi produk atau bisa juga diartikan sebagai pengeluaran guna pengantaran produk-produk ke distributor hingga end user. Yang keempat itu ada komisi penjualan, di mana komisi penjualan sendiri diperlukan agar penjualan bisa mencapai atau bahkan melebihi target. Yang kelima, biaya overhead, di mana biaya jenis ini bisa diartikan sebagai beberapa biaya selain yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak bisa dimasukkan secara rinci ke dalam laporan keuangan. Yang keenam itu ada engineered variable cost, di mana engineered variable cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarnya. Yang terakhir itu ada discretionary variable cost, di mana sebuah biaya yang besaran jumlah secara keseluruhan sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan dari pihak manajemen. Selanjutnya itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini rumus penghitungannya itu fixed cost sama dengan total cost dikurang unit variable cost dikali quantity. Dan contohnya itu ada gaji karyawan, biaya sewa, premi asuransi, pajak properti, biaya promosi, sama tagihan utilitas. Selanjutnya ada biaya campuran, di mana biaya campuran ini biaya yang jumlah totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Dalam biaya campuran itu
yaitu ada metodenya, di mana ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang pertama itu ada metode tinggi rendah, terus ada scatter plot, yang terakhir ada metode kuadrat terkecil. Rumus untuk metode tinggi rendah itu biaya variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurang biaya aktivitas rendah, terus dibagi aktivitas terendah dikurang aktivitas terendah. Yang terakhir itu ada contoh kasus metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method, di mana di sini ada soalnya, yaitu berikut disajikan data kegiatan dan biaya reparasi dan pemeliharaan pada PT Mustika tahun 2022, di mana bulan ke-1-nya ini biaya reparasi dan pemeliharaannya 750, jam mesinnya 6.000, yang bulan keduanya biaya reparasi dan pemeliharaan 715.000, jam mesinnya 5.500. Bulan ketiganya itu ada biaya reparasi dan pemeliharaannya 530.000, jam mesinnya 4.250, dan selanjutnya ada di sini ada 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu. Jadi ditotalin itu biaya reparasi dan pemeliharaan itu ada 8.570.000, dan jam mesinnya itu ada 66.250. Jadi penyelesaiannya yaitu kita cari dulu jumlah jam mesin tertingginya berapa, jumlah jam mesin terendahnya berapa, biaya reparasi dan pemeliharaan yang tertinggi berapa, yang terendah berapa. Di sini tadi kita lihat soalnya itu jumlah jam mesin tertingginya itu ada 8.000, yang terendahnya itu ada 4.000. Sedangkan biaya reparasi dan pemeliharaannya itu yang tertinggi itu ada 1 juta dan yang terendah itu ada 600.000. Jadi selisihnya jumlah jam mesin itu 4.000, biaya reparasi pemeliharaan itu 400.000. Gimana cara ngerjainnya? Yaitu kita tulis dulu, ini aktivitas tertingginya tuh 8.000, aktivitas terendahnya 4.000, dan biaya pemeliharaannya itu tertinggi 1 juta dan biaya pemeliharaannya terendah itu 600.000. Jadi penyelesaiannya itu biaya variabel sama dengan biaya reparasi dan pemeliharaan dikurang yang tertinggi dikurang yang terendah per jumlah jam mesin tertinggi dikurang jumlah jam mesin terendah. Jadi ini ada 1 juta dikurang 600 per 8.000 dikurang 4.000, sama dengan biaya variabelnya itu 1 juta dikurang 600 berapa hasilnya? Jadi 400.000, dan 8.000 dikurang 4.000 hasilnya 4.000. Jadi ini kan selisihnya jumlah jam mesinnya kan 4.000, biaya reparasi dan pemeliharaan itu 400.000. Jadi sama dengan 400.000 dibagi 4.000 sama dengan 100. Jadi ini 100 per jam. Jadi kita cari nih metode titik tinggi dan terendahnya. Biaya aktivitas tertingginya itu kan tadi 1 juta. Biaya variabelnya itu ini tadi jam hasil jamnya berapa kan 100. Jadi kita tulis 100 dikali jumlah jam yang tertinggi 8.000 jam, berarti 100 dikali 8.000 jam sama dengan 800.000. Biaya tetap per bulannya berarti 1 juta dikurang 800 itu sama dengan 200.000. Yang terendahnya, biaya aktivitas terendahnya itu tadi biaya pemeliharaan itu kan 600.000 terendah. Biaya variabelnya berarti tadi jamnya berapa? 100 dapat dikali jam yang terendahnya itu ada 4.000. Jadi 100 dikali 4.000 jam sama dengan 400.000. Jadi biaya tetap per bulannya itu yang terendah itu 600.000 dikurang 400.000 sama dengan 200.000.
Jadi metode titik tertinggi dengan biaya tetap per bulan adalah 200.000 dan metode titik terendah itu ada 200.000. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.